A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui aktivitas amalia ibadah kita. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan di bulan suci yang mulia ini ya dalam keadaan insyaallah sehat walafiat semuanya. Dan pagi hari ini insyaallah kita belajar bersama ya dengan Mas Ipo Santosa ya. Beliau adalah motivator di 5 benua. Ya, telah diundang ke belasan negara karena ilmu bisnisnya. Pagi hari ini spesial ya, di bulan Ramadan yang tercinta, beliau akan memberikan ilmunya pada kita semua, sharing pada kita tentang ilmu 7 keajaiban rezeki. Ya, dan beliau alhamdulillah telah telah menulis banyak buku ya, masya Allah ya, telah menulis banyak buku dan dari buku-buku beliau alhamdulillah telah dicetak lebih dari 1 juta eksemplar ya, masya Allah. Insya Allah kita pagi hari ini akan belajar dengan beliau ya, niatkan untuk kosongkan gelasnya, kita belajar bersama beliau. Dan beliau telah mencetak banyak sekali pengusaha ya, ribuan pengusaha baru dan sebagian diantaranya telah mencetak omset miliaran rupiah dalam 1 bulan ya, masya Allah. Kita akan belajar dari beliau langsung. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk belajar ya. Salat beriring salam insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua ya yang hadir di Zoom dan juga hadir di YouTube ya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, kita awali ya, pertemuan kita di acara yang spesial di pagi hari ini, seminar istimewa 7 keajaiban rezeki dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi rekan-rekan di Zoom dan YouTube ya, yang sudah mendengarkan suara saya, ya, boleh dikasih jempolnya ya, kasih jempolnya. Yang di YouTube juga, yang mendengar jelas suara saya, silakan dikasih kode dengan jempol masing-masing ya. Jempol tangan ya, bukan dengan jempol kaki. Cukup jempol tangan ya, kasih like-nya, kemudian kita sampaikan sudah siap untuk menyimak materi penting di pagi hari ini ya. Baik, sekilas saya tadi sudah sampaikan ya tentang Mas Ipo Santosa. Beliau adalah penulis 1 juta eksemplar ya dan trainer di 5 benua. Beliau adalah pendiri sekolah dan kampus, ada 7 bulan lebih cabang di seluruh Indonesia, dan Mas Ipo Santosa merupakan 24 tokoh kebanggaan Indonesia di tahun 2013 versi RCTI. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum Mas Ipo nanti menyampaikan materinya pada kita semua, izinkan saya sharing terlebih dahulu pada teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara tentang dunia penjualan, ada 2 hal ya teman-teman yang perlu untuk kita betul-betul kuasai ya, dan betul-betul kita harus improve setiap harinya ya, setiap minggunya, setiap bulannya. Apa 2 hal itu ya? 2 hal itu adalah yang pertama ya, bisa dicatat ya, yang pertama adalah personality-nya ya, personality-nya. Yang kedua adalah confidence ya. Pertama adalah personality-nya, yang kedua adalah confidence atau kepercayaan dirinya ya. Kalau kita bicara bisnis teman-teman ya, orang-orang yang bergelut di bidang bisnis atau kita biasa nyebut dengan entrepreneur ya, itu ada yang mereka secara personality-nya bagus ya, ketika bicara dengan orang lain ya, itu masya Allah ya, begitu mengalir ya, dan mereka orang-orang yang menurut dari pandangan orang sekelilingnya adalah orang-orang yang baik ya, orang yang menyenangkan ya. Tapi teman-teman sekalian, mereka ada sebagian yang secara confidence-nya atau secara percaya dirinya untuk menawarkan ya, untuk berbisnis, untuk
dalam bidang penjualan itu tidak pede, ya. Ada tipe yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya, ya. Mereka dari sisi confidence-nya, masya Allah, ya, mau nawarkan produk apapun, ya, itu bisa, ya, berani gitu, ya, berani. Mereka mau jual dengan harga berapa mereka berani gitu. Akan tetapi, ya, menurut orang-orang di sekeliling mereka, ya, bahwa yang bersangkutan ini seringkali kurang menyenangkan, ya. Kalau dalam bahasa kasarnya itu sering menyebalkan begitu, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu, ya. Jadi mereka percaya dirinya, masya Allah, ya, luar biasa. Mereka dengan siapapun, ya, mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, mereka berani untuk menawarkan. Kan tetapi karena satu hal tadi, ya, karena mereka secara personalitinya kurang dipandang baik oleh orang yang ada di depannya, ya, oleh prospeknya, akhirnya dari sisi bisnisnya itu tidak berjalan dengan baik, ya. Jadi kita sebagai pebisnis, kita sebagai entrepreneur itu harus memiliki yang namanya personality yang bagus, ya, kemudian dari confidence yang tinggi, ya. Kalau ini dua ini kita miliki, insya Allah bisnis kita akan bertumbuh jauh lebih baik, ya, jauh lebih besar, bahkan bisnis kita akan memiliki manfaat, ya, atas izin Allah ke sebanyak-banyaknya orang, ya. Jadi kenapa sih kita perlu adanya personality yang bagus, kemudian percayaan diri yang bagus? Karena kita tahu, ya, dalam bisnis, ya, dalam bisnis kita belajarnya yang namanya unsur dalam selling, dalam penjualan, ya. Di selling itu ada dua unsur juga utama, ya, yaitu like, ya, kemudian trust, ya. Bagaimana orang akan menyukai produk kita, ya, sedangkan kita tidak disukai secara personalitinya oleh orang lain, ya. Bagaimana orang akan trust ke kita, sedangkan kita dalam keseharian sering menyakiti hati mereka misalnya. Jadi dua hal ini itu harus betul-betul kita pegang dalam ilmu penjualan, ya. Makanya personalitinya harus dijaga dengan baik, ya. Confidence-nya juga harus ditingkatkan setiap harinya. Kalau perlu, ya, setiap hari teman-teman berusaha untuk praktek, ya, yang namanya menawarkan, ya. Karena ketika semakin hari teman-teman sering menawarkan, ya, bahkan ke puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, itu ada yang namanya jam terbang, ya. Jam terbang teman-teman itu tinggi, insya Allah, ya, confidence itu akan terbentuk dengan baik, ya, personality-nya juga insya Allah bagi orang itu dipandang sangat-sangat baik, ya, sehingga orang akan menyukai dengan personality kita, itu akan lebih mudah untuk menyukai juga dari sisi produk yang kita tawarkan. Apalagi kita dipandang sebagai orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur, ya, mereka akan dengan mudah untuk trust kepada kita, ya, sehingga ada trust, ada transfer, ya, ada kepercayaan, mereka akan bertransaksi dengan kita dan insya Allah juga menjadi mitra dari sisi bisnis kita, ya. Sekali lagi, ya, tadi yang teman-teman yang di YouTube bisa di chat, ya, bahwa ada dua hal penting dalam bisnis, ya. Di antaranya ada dua hal, ya. Yang pertama adalah personality, ya, kemudian confidence. Personality diusahakan teman-teman bisa supel kepada banyak orang. Kalau memang sekarang orangnya lebih introvert, ya udah berusaha bagaimana bisa lebih dekat kepada orang lain, ya, dengan improve setiap harinya, coba menawarkan, ya. Ada juga teman-teman, ya, satu hal yang juga cukup menarik, ya, yang bisa teman-teman juga praktekkan. Kalau memang belum bisa percaya diri menawarkan pada orang lain, coba latihan di depan cermin, ya, latihan di depan cermin. Anggaplah orang yang ada di hadapan teman-teman, ya, itu bayangan kita sendiri sebenarnya, ya. Itu adalah orang, ya, yang akan kita prospek dalam sisi bisnis kita, ya. Kemudian kita coba tawarkan, misalnya kita kenalkan diri kita, ya, kemudian kita kenalkan produk kita kenalkan bisnis kita, keunggulan bisnis kita. Insya Allah, ya, dengan melatih seperti itu setiap hari, ya, di depan layar cermin, bukan layar kaca, ya, layar cermin, insya Allah dari sisi confidence kita akan lebih baik, ya. Kemudian itu juga akan pengaruh dari sisi personality kita akan jauh lebih baik, ya. Jadi teman-teman personality dikuatkan, ya, tumbuh dengan baik, ya. Berusaha bagaimana teman-teman senyum kepada orang, murah senyum, ya. Senyum itu insya Allah kepada diri kita, ya, itu baik, ya, akan menumbuhkan, ya,
istilahnya kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan dalam diri kita. Kemudian teman-teman kan insya Allah sudah paham ya bahwa ketika kita senyum ya, senyum yang lebar ya, kemudian orang lain ya melihat diri kita tersenyum, insya Allah itu juga merupakan bagian dari sedekah ya, dan insya Allah itu juga pahala ya. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah Mas Ipo Santosa sudah hadir ya. Persiapkan diri kita semua ya. Kita akan belajar dari Mas Ipo Santosa ya. Langsung saja saya persilakan pada Mas Ipo Santosa untuk mencurahkan ilmunya pada kita semua. Silakan Mas Ipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas, coba acung jempolnya boleh? Teman-teman di YouTube juga, gerakan jempolnya boleh? Di YouTube kasih jempol yang banyak. Iya, alhamdulillah. Oke, ya pasti ya jam 9.30. Saya ini ada beberapa layar gitu ya, ngecek di Zoom dan di YouTube gitu ya. So nanti sekali saya akan tanya ke teman-teman ya untuk memastikan sinyal tetap oke. Saya sih pakai WiFi ya, dan WiFi-nya juga yang bagus gitu ya. Tapi namanya kendala sinyal akan selalu ada ya. Oke, teman-teman, perkenalkan ya bagi yang baru tahu, nama saya Ipo Santosa ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya nulis buku 7 Keajaiban Rezeki. 7 Keajaiban Rezeki plus buku yang lain itu alhamdulillah diterima dengan sangat baik di Indonesia. Sebagai gambaran ya, kalau di dunia kepenulisan ya, itu ada istilah bestseller ya. Nah, bestseller itu sekitar 3.000 eksemplar ya, 3.000 eksemplar. Kalau mega bestseller itu sekitar 50.000 ya. Itu mega bestseller ya. Nah, dan itu yang paling tinggi, istilah yang biasa beredar di dalam dunia kepenulisan di toko-toko buku gitu. Nah, buku saya 7 Keajaiban Rezeki dan buku-buku lainnya itu alhamdulillah sudah 1 juta eksemplar alhamdulillah. Dan setahu saya trainer yang mencapai angka itu baru 2 orang ya, saya dengan Pak Ari Ginanjar. Ya, kalau trainer, kalau novel ada beberapa ya, dari Terelie, Asma Nadia, Andra Hirata ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau trainer ya yang berkecimpung dalam dunia seminar pengembangan diri gitu ya, itu baru 2 orang ya. Nah, jadi apa yang saya pengen sampaikan, kita bukan pengen nunjukin penjualan, bukan gitu ya, tapi bagaimana buku ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, dan masyarakat bahkan borong, beli 5, beli 10, beli 100, beli 300. Saya ketemu dengan orang-orang seperti itu ya, beli 50, beli 300 beneran ya. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan lagi ya. Inilah membuat buku itu sampai sekarang juga ya naik terus penjualannya tanpa kita apa-apain gitu ya kan. Nah, tentu ada sesuatu di sini sehingga masyarakat mau membagi-bagikan ini ya, mau membagi-bagian ini, dan juga mau mengundang saya ya. Asbab dari buku itu ya, wasilah dari buku itu, saya diundang di 34 provinsi se-Indonesia ya, sampai NTT, sampai Kalimantan Utara, sampai Papua, sampai ke Maluku Utara dan seterusnya. Oke, dan asbab dari buku itu juga saya diundang ke belasan negara ya, belasan negara di 5 benua. Dan setahu saya trainer Indonesia tuh sangat-sangat jarang yang pernah mengalami ya experience seperti itu. Saya di Amerika itu sampai di beberapa negara bagian, 2 kali saya berangkat gitu ya, di Jerman ya, di 4 kota kalau Jerman, di London Inggris ya, di Jepang udah berkali-kali, Korea berkali-kali, Australia ya, roadshow juga kita di beberapa kota, sampai Perth ya, Sydney, Brisbane ya, terus masuk lagi ke New Zealand ya, Auckland, Wellington gitu ya, Taiwan, Malaysia, Oman, Kuwait, Qatar ya. Kalau Qatar sampai 4 kota ya, kemudian juga Jeddah, Arab Saudi ya. Jeddah itu udah berkali-kali, alhamdulillah. Nah, tentu ada sesuatu yang membuat orang itu akhirnya mau. Contoh aja ya, waktu saya seminar di Jakarta ya, itu dia bilang ya, habis acara ketemu saya, meskipun saya pengen bikin seminarnya di Amerika, Washington gitu. Ya, rupanya dia punya keluarga di Amerika. Akhirnya bikin tuh di Amerika. Ya, peserta waktu itu ratusan dan langsung full ya, berapa hari langsung full waktu itu. Begitu juga salah satu peserta ya, ikuti seminar saya, kemudian dia bilang dia mau bikin seminar di Mesir. Ya, akhirnya dibikin di Mesir ya, di 4 kota, di Al-Azhar University waktu itu peserta juga hampir 1.000, sekitar 1.000 lah waktu itu. Ramai banget. Sampai ke Alexandria, Tongto ya, dan kota-kota lainnya. Nah, saya sampai akhirnya sampai pada satu kesimpulan ya. Ada sesuatu di sini yang sehingga masyarakat dengan senang hati pengen menyebarluaskan ini.
Dan hari ini saya pengen nyampaikan kepada teman-teman ya bagaimana ini insya Allah juga membawa perubahan dari aspek bisnis ya juga kehidupan. Kalau yang soal bisnisnya naik 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali itu udah banyak banget testimoni. Banyak banget. Ya. Dan yang udah ikut itu juga beragam tokohnya ya. Bu Nur ya yang punya Wardah itu sudah 2 kali ikut seminar 7 keajaiban rezeki. Ikut beneran. Ya, Bu Feni ya yang punya Safira itu juga berkali-kali ikut. Oke, duta besar banyak banget yang ikut. Duta besar. Ya. Kemudian juga beberapa selebriti misalnya gitu ya, kayak Mas Dude Harlino, Mas Tengku Wisnu, Mbak Dewi Sandra, Mas Dimas Seto, ya banyak banget nih, ini banyak banget. Bahkan waktu itu mereka ikut ya kayak Mas Wisnu, Mas Dude itu sebelum dia nikah, ya sebelum dia nikah. Mbak Dewi Sandra juga waktu itu sama itu sebelum dia pakai hijab waktu itu, ya sampai seperti itu, ya. Nah ini poinnya. Jadi setelah mereka praktek ilmu dalam 7 keajaiban rezeki itu, ada suatu titik kenaikan yang biasanya cuma seperti ini, gitu ya. Begitu diterapkan di sini nih, ya, kemudian naik terus signifikan. Jadi awalnya naik secara linear, pas lakukan ini, mulai titik ini langsung terus naik signifikan. Nah, saya pengen teman-teman yang berikutnya mengalami keajaiban ini. Dan saya sharing ilmu di sini, saya nothing tulus. Saya tidak ada kepentingan apapun terhadap teman-teman. Saya tidak nawarin seminar, ini sekarang seminarnya gratis, nanti di ujungnya kasih seminar berbayar, nggak ada. Ya, atau nanti di ujung-ujungnya nawarin training berbayar, nggak ada juga. Atau saya nawarin produk, nggak juga. Saya nawarin bisnis, nggak juga. Ya, tidak ada penawaran apapun dalam seminar ini. Kalaupun ada, cuma semata-mata saya pengen ya teman-teman ya, misalnya sholat duha gitu ya, saya minta. Terus apalagi berbakti pada orang tua, hanya itu yang saya minta ya. Tapi yang untuk kepentingan saya ya penawaran gitu ya buat teman-teman tidak ada di sini. So mulai menit ini ya tolong siapkan hati kita ya, perbaiki posisi duduk kita, oke? Kita siap-siap belajar di sini ya karena adab dalam menuntut ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Ya. Nah, kita niatkan ya, kita belajar ilmu di sini insya Allah nanti membawa perubahan ya buat diri kita, buat keluarga kita, buat bisnis kita. Ya. Boleh Mas Ahmad ditanyakan slide yang pertama? Ya, jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, ya kebanyakan itu otak kirinya, kanannya kurang, gitu. Padahal dua-duanya penting, gitu ya. Bahkan kanan ini ya, yang ternyata orang yang dominan otak kanannya, ternyata itu dialah yang menjadi pengusaha, pemimpin, penemu, ya innovator. Nah, mereka yang dominan otak kanannya. Karyawan secara umum dominan otak kirinya secara umum. Ada apa dengan kanan? Kanan itu pertama fleksibel, ya mampu beradaptasi. Kedua apa? Imajinatif. Ya, impiannya besar. Selalu saya bilang kalau kita punya impian besar berarti kita percaya bahwa Allah Maha besar. Kalau kita punya impian kaya berarti kita percaya bahwa Allah Maha kaya. Ya. Terus inovatif, suka sesuatu yang baru. Bahkan apa? Proaktif. Belum dilakukan, dia lakukan. Ya. Orang belum lakukan, dia lakukan. Termasuk juga pemaknaan hidup. Ya, itu adanya di otak kanan. Ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Kita buka ya satu persatu ya. Jadi pertama fleksibel, mampu beradaptasi. Ya. Jadi dia itu fleksibel, luas. Ya. Bahkan juga apa? Tidak harus urut. Tidak harus apa? Tidak harus urut. Ya, karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Nah, selain tukang urut kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Ya. Itu satu. Yang kedua, dia fleksibel tadi, ya, luas tadi gitu, ya. Jadi tidak harus A, B, C, D gitu. Ya, kalau bisa langsung D, D aja. Bisa langsung F, F aja gitu. Tidak harus A, B, C, D gitu. Ya. Contoh misalnya kalau mulai usaha, kalau orang yang berpikirnya kiri, linear, itu sukanya linear. Ya. Karena cara pikirnya linear, ya cara kerja juga linear. Ada modal dulu, ya cukup modal dulu, ya ngerti ilmunya, paham skillnya, oke? Mampu bayar SDM, mampu beli mesin, ya mampu sewa ruko, baru mulai usaha. Nah itu kiri. Ya jadi linear, urut-urut. Kalau kanan tidak harus urut. Karena itu tadi, satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut gitu. Nah, mulai aja dari mana bisa. Contoh teman-teman ya pengen buka Pujasera. Ya, belum punya modalnya, belum cukup modalnya. Ya nggak apa-apa, mulai dulu apa yang bisa. Mungkin rumah makan dulu. Ya kan? Atau mungkin apa? Sewa kios dulu. Ya kan? Buka counter dulu. Atau apa? Mungkin open PO di Instagram, open PO di grup WA, boleh juga. Ya. Jadi tidak harus urut. Nah, yang penting mulai bisnis makanan. Ya, open PO dulu, is okay di Instagram, di grup WA. Nanti duitnya makin lumayan, bisa pelan-pelan buka restoran. Ya kan? Restoran yang berkembang, ya kita ajak lagi yang
pemilik restoran lain, jadilah Pujasera dan seterusnya. Ya, nah nanti one day bisa jadi IPO ya, bisnis kulinernya bisa juga gitu. Jadi kanan itu dia fleksibel, mampu beradaptasi, ya tidak harus urut, ya tidak harus urut. Termasuk juga dalam dunia kuliah terkait dengan dunia bisnis. Kalau orang kiri sukanya urut-urut, kuliahnya teknik, kerjanya teknik. Kuliah di IPB, pertanian, kerja juga mesti pertanian. Nah, kalau kanan tidak harus urut. Kuliahnya pertanian, tahu-tahu buka bengkel, bisa, ya kan? Kuliahnya akuntansi, ya tahu-tahu nanti kerjanya apa? Marketing, marketing untuk properti, bisa jadi, ya sangat mungkin. Nah, jadi tidak harus urut, ya. Karena kalau semuanya harus urut-urut ya, ada lagi ngomong misalnya faktor pengalaman, faktor kuliah gitu. Ada lagi ngomong faktor keturunan. Wah, ini repot ini. Tidak harus faktor keturunan, tidak harus. Kalau ngomong faktor keturunan, kita sekarang jadi pelaut. Ya, karena katanya itu nenek moyangku seorang pelaut, ya kan? Nah, kan ini nggak harus jadi pelaut kan? Kita jadi profesi apapun ya, insya Allah boleh gitu. Kalau mau jadi pelaut silakan, selain pelaut juga silakan, ya. Mungkin gara-gara itulah ya orang Indonesia kalau kesel ngomongnya ke laut aja lu, ke laut aja lu, karena mungkin ingat tuh asal usulnya, ya. Nenek moyangku seorang pelaut katanya. Jadi kalau kesel ya ke laut terus gitu ya. Jadi yang paling terkenal tempat tuh ya itulah ke laut gitu satu. Yang kemudian yang terkenal lagi adalah Hong Kong gitu ya. Nah, uang dari Hong Kong, minta duit mulu gitu kan, duit dari Hong Kong gitu. Nah itu juga sangat terkenal. Kalau makanan yang paling terkenal itu dodol, ya. Jadi orang nggak menurut dasar dodol, gitu. Ya. Nah jadi tidak harus urut, karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Termasuk juga soal nikah. Orang rata-rata itu kiri semua nikah, ya kan? Mau nikah ngumpulin modal katanya. Lah emang mau buka franchise apa? Ngumpulin modal, ya kan? Nah, terus nentukan hari baik, tanggal baik gitu ya. Terus apalagi seserahan gitu ya. Terus tunangan dulu. Tunangan aja 5 tahun. Tunangan 5 tahun. Ya, kayak leasing motor, ya kan? Nah, terus nanti ini lagi ada lagi yang sebelum tunangan tuh pacaran lagi. Pacaran juga bisa jadi 7 tahun, 10 tahun. Ya, kayak KPR aja coba. Nah, kalau kanan tuh simpel aja, ya, penting ada jodohnya, ya kan? Udah lamar ke orang tuanya, selesai. Saya dulu kayak gitu juga. Saya ketemu calon saya itu nggak sampai 10 menit, ya kan? Nah, kemudian saya cari informasi cari tahu gitu ya. Kemudian udah saya datang ke rumahnya, ya ketemu keluarganya, udah lamar selesai, ya kan? Dan saya pertemuan pertama itu ya nggak sampai 10 menit, pertemuan kedua ya saya ketemu dengan keluarganya, pertemuan ketiga orang tuanya ketemu orang tua saya, pertemuan keempat nikah langsung, bungkus bawa pulang, ya selesai. Jadi saya waktu itu nikah di Samarinda ya, hari kedua udah langsung kita berangkat, bungkus bawa pulang, ya kan? Nah jadi simpel praktis ya. Sekarang alhamdulillah sudah belasan tahun berumah tangga, sudah beranak pinak juga gitu ya, alhamdulillah. Nah jadi tidak harus urut, ya. Dan itu malah lebih cepat. Buka usaha juga sama, ya. Apa yang bisa nih? Bisanya handphone dulu, gitu. Nah orang ini kan berpikirnya rumit. Buka kafe, buka restoran, buka bengkel, buka butik ya, ngumpulin modalnya berapa modalnya, ya. Beli alat-alatnya, beli mesin-mesinnya berapa harganya, ngumpulkan lagi SDM-nya berapa gajinya. Iya kalau untung, iya kalau rame. Kalau nggak rame gimana? Kalau nggak untung gimana coba? Ya kan? Nah makanya mulai aja dari yang kecil dulu, mulai dari yang bisa, simple banget. Ya itu namanya fleksibel. Kedua imajinatif, impiannya besar. Ya, wah masih Poni selalu nih di Instagram, di Facebook ngomongnya kaya mulu gitu ya. Ya itu impian yang besar. Saya justru mengajak teman-teman dia punya impian yang kaya. Tapi kan nggak semua orang masih bisa kaya. Ya memang nggak semua orang. Ya, Mas Ipo sih ya enak, Mas Ipo orangnya tangguh, kuat, ya itu. Makanya bisa kaya. Loh, menurut saya teman-teman itu lebih kuat daripada saya, lebih tangguh daripada saya. Ya, saya itu kalau miskin lama-lama nggak kuat. Ya, teman-teman di sini banyak tuh yang miskin itu kuat gitu. Luar biasa ya, udah 10 tahun miskin, kuat aja gitu. 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, tetap aja kuat. Itu kan luar biasa. Kalau saya miskin lama-lama saya nggak kuat, terus terang. Ya, jadi kalau ngomong kekuatan, ketangguhan, mungkin teman-teman lebih tangguh daripada saya. Ya, lebih kuat daripada saya. Ya. Nah, jadi justru gini lah teman-teman. Ya, saya itu sudah lunas hutang. Saya sudah punya aset, saya sudah punya properti. Saya sudah punya juga kendaraan, alhamdulillah. Saya sudah keliling dunia, alhamdulillah. Teman-teman yang belum. Justru saya pengen mengajak tuh teman-teman mengalami hal yang sama atau lebih gitu. Jadi ini kepentingannya buat teman-teman. Cuma orang pasti kasih tahu seringnya tersinggung. Coba berubah. Apa tersinggung coba? Apa untungnya tersinggung? Tersinggung apa dapat duit? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Terus ngapain tersinggung coba? Coba renungkan dulu, kenapa tersinggung, buat apa tersinggung? Enggak ada untungnya coba.
Tapi kalau kita memutuskan untuk berubah, ada perubahan yang kita dapatkan. Ya. Nah, jadi orang bilang kan uang tidak menjamin kebahagiaan. Itu betul. Kalau uangnya sedikit, ya. Kalau uangnya sedikit, kalau dibanyakin, insya Allah bisa bahagia. Wah, masih punya matre ini, dasar ini mentor apa ini matre ini? Loh, dengar dulu belum selesai, ya kan? Kita punya uang dan uangnya banyak, kita kasih ke panti asuhan, oke? Kita kasih ke rumah tafis, kita kasih ke pesantren, kita kasih ke orang-orang susah di sekitar kita. Kira-kira mereka senang nggak? Dikasih makanan, dikasih baju baru gitu, senang nggak kira-kira? Senang, mereka bahagia. Melihat anak yatim yang bahagia, kira-kira kita bahagia nggak? Kebangetan kalau nggak bahagia. Insya Allah bahagia. Ya. Nah, kebahagiaan itu ketika melihat orang itu bahagia kan, melihat orang lain itu bahagia, apalagi orang susah gitu. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan. Yang penting uangnya banyak. Kalau dikit emang susah emang. Jadi udah mepet. Untuk pulsa nggak cukup. Ya, ujian zaman sekarang tuh kan harta, wanita, dan kuota. Ya kan? Nah, ini tuh kuota aja udah habis kan. Makanya susah untuk bahagia. Tapi kalau duitnya dibanyakin, insya Allah bisa bahagia. Ya, masa bisa masih iya bisa. Beli surga juga bisa. Ya, itu Nabi Muhammad pernah bilang, ya Utsman membeli surga 2 kali. Surga dibeli coba. Siapa yang berani bantah coba? Itu Nabi yang ngomong terhadap Utsman coba. Siapa yang berani bantah coba? Utsman beli surga 2 kali. Karena Pak duitnya banyak dan dibelanjakan di jalan Allah gitu. Beli mata air 1 kali, membiayai peristiwa Tabuk 2 kali. Udah, Utsman beli surga 2 kali. 2 kali coba. Ya. Nah, makanya jangan tersinggung, banyakin aja duitnya udah. Nanti insya Allah keluarganya happy. Ya. Dan saya bingung dengan lagu yang hati senang walaupun tak punya uang. Coba bayangkan ibumu pengen berangkat haji, tapi uangnya belum cukup. Ya, terus kita nyanyi depan ibu kita, hati senang walaupun tak punya uang. Dikutuk jadi batu kita, tahu nggak? Anak durhako, ya kan? Kurang ajar. Ya, ibunya pengen berhaji itu kekurangan uang, malah dia bilang hati senang walaupun tak punya uang. Coba. Ponakan kita putus sekolah gitu karena kekurangan uang. Terus kita nyanyi di depan ponakan kita, hati senang walaupun tak punya uang. Di blacklist kita sebagai paman, tahu nggak? Kurang ajar ini paman ini. Ya, kita lagi susah kayak ginian ya malah dibilang hati senang walaupun tak punya uang gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita ada uangnya, banyak uangnya. Ya, ini serius ya, ini serius. Saya pengen menyampaikan satu fakta saja ya kepada teman-teman ya. Imam Syafi'i, orang Asia Tenggara itu rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, bagian non Muslim nggak apa-apa ya, ini nambah wawasan kita aja. Jadi orang Islam itu biasanya bermazhab ya. Ada 4 mazhab yang terkenal ya. Salah satunya adalah Syafi'i ya, Asia Tenggara biasanya Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i dulu anti dengan yang namanya kekayaan. Guru-gurunya di Palestina itu biasanya sangat-sangat sederhana. Duduk juga sama murid itu di lantai, ya pakai tikar, duduk di lantai. Begitu beliau sampai ke Madinah, karena beliau dengar ya ada guru yang hebat di Madinah, beliau berangkat ke Madinah dan bertemu dengan guru itu. Sampai di Madinah beliau kaget. Kenapa? Gurunya ini namanya Imam Malik. Namanya Imam Malik. Waktu itu Imam Syafi'i belum jadi imam, masih Syafi'i muda waktu itu, ya kan? Syafi'i masih kecil waktu itu, ya kan? Sampai di sana, oh kaget. Ternyata apa? Begitu masuk rumahnya, karpetnya itu kalau diinjak ya sampai mata kaki itu tenggelam. Saking empuknya, saking nyamannya, ngalahin karpet di rumah saya. Karpet saya mah tipis-tipis saja di rumah. Imam Malik karpetnya tebal, bajunya bagus dan bajunya banyak, bukan cuma satu. Ya, trompa itu sandal, ya, trompanya banyak dan bagus-bagus juga. Bingung ini Imam Syafi'i. Nah, di situ mulai itu ya, cara pikirnya mulai agak-agak berubah itu. Sampailah ini panjang ceritanya ya. Kemudian Imam Malik ya memerintahkan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Hanafi ya, karena Imam Hanafi sudah meninggal disuruh belajar sama muridnya. Ada 2 muridnya yang terbaik, salah satunya adalah Muhammad Al-Syabani. Sampai berangkat juga ke sana. Dan ternyata juga Muhammad Al-Syabani itu kaya. Sejak itu akhirnya cara pikir Imam Syafi'i terhadap harta itu berubah. Dulu anti sama ulama yang kaya, sekarang pro dengan ulama yang kaya. Ya, jadi cara pikir kita ini mesti dibenerin dulu, gitu. Ya, mungkin teman-teman tidak butuh harta, it's okay. Ya, tapi bayangkan keluarga besar kita, banyak hal yang bisa terbantukan kalau kita punya uangnya, ponakan kita, ya belum lagi tetangga kita, ya kan? Nah, makanya uang jelas ya sangat bermanfaat ya, dan kalau uang di tangan orang yang tepat, insya Allah hasil juga sangat-sangat dahsyat. Tapi kalau di tangan orang bermasalah, ya ujung-ujung juga pasti bermasalah. Saya percaya teman-teman yang ikut seminar itu adalah orang-orang yang sangat baik. Ya, jadi insya Allah uangnya di tangan kita, insya Allah jadinya kebaikan, insya Allah. Oke ya, sampai di sini ya. Masih ada yang tersinggung? Saya nggak ngerti soalnya, kalau tersinggung atau tidak. Saya akan lanjut terus ya. Mau tersinggung mau tidak, saya akan jalan terus. Ya.
Nah, jadi pertama fleksibel, kedua imajinatif, impian besar gitu ya. Dan kita percaya kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Tidak ada yang mustahil sama sekali. Ya, teman-teman lihat ya peristiwa bencana ya, mohon maaf, seperti tsunami dulu ya di Aceh. Ya, itu langsung sekian triliun hilang. Sekian triliun hilang. Ya, macam-macam prediksi ya. Saya baca tuh ada yang belasan triliun katanya, ada yang puluhan triliun, itu langsung hilang. Allah bikin itu, Allah izinkan itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, belasan triliun hilang. Ya. Pertanyaan saya, kalau ini dibalik coba, kira-kira mungkin nggak dalam waktu 1 tahun teman-teman dapat itu miliaran? Mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin. Kalau 1 jam saja sekian triliun bisa dihilangkan, gitu ya. Allah bisa atur seperti itu. Tentu rasanya sangat-sangat mungkin dalam 1 tahun kita cetak uang ratusan juta atau miliar. Ini sangat-sangat mungkin, nggak ada yang mustahil. Jadi bukan soal hartanya, bukan soal rezekinya, tapi mungkin cara pikir kita yang perlu diperbaiki dulu. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Pertama ya, pakai cara pikir otak kanan, semuanya serba mungkin. Ya. Kemudian apalagi fleksibel, tidak harus urut. Mulai dari mana yang bisa. Ya. Nah, kita buka slide berikutnya. Ini adalah tips rezeki yang kedua, apa itu? Lapang hati. Jadi kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Pikiran terbuka, potensi terbuka. Potensi terbuka, sempurna ikhtiar, insya Allah. Ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi kita ini ya, ini sebenarnya juga bagian dari otak kanan. Kita ini sering apa-apa itu ya, kata Gus Baha, ya, kita ini didikte oleh kebodohan orang lain. Kita didikte oleh emosi orang lain. Kamu kasar, aku juga kasar loh. Ya. Kamu zalim, tak zalimin balik loh. Ya. Nah, jadi kita didikte oleh orangnya buruk orang lain. Jadi kalau orang itu kasar, kita tetap bisa memilih untuk apa? Tidak kasar. Ya. Makanya ada film Joker yang mengatakan ya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu kan pendapat dia, omong kosong itu. Nggak ada, orang baik tetap baik walaupun dia disakiti, selesai. Ya. Jadi kata Gus Baha, kita jangan mau dibodohin ya oleh kebodohan orang lain. Dia kan apa? Dia kan jahiliyah gitu kan ya, sampai menzalimi orang, menyakiti orang, kasar, itu kebodohan dia, jahiliyahnya dia. Ngapain kita ikutin coba? Ya, jangan mau dibodohin oleh kebodohan orang lain. Gitu. Oh tapi saya ditipu Pak, uang saya hilang nih Pak. Ya udah lain kali hati-hati, selesai. Ya kan? Coba sekarang lihat saya belasan tahun bisnis. Mungkin nggak? Ya pernah nggak kira-kira saya ditipu? Dizalimi orang? Ya pernah. Ya, bukannya sekali, bukan angkanya kecil. Ya gara-gara itu kita nanggung sekian miliar, gara-gara itu kita nyicil bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun kita nyicil. Pernah juga gitu. Oke? Dan sekarang kita punya semuanya, alhamdulillah. Insya Allah. Follower yang banyak punya, duit punya, akses ke polisi punya, akses ke pengacara punya, oke, ilmu juga punya. Kalau mau balas itu enak banget. Tapi buat apa coba? Ya, udah tahu orang tuh nipu, udah tutup buku, selesai. Lapang hati aja, selesai. 3D yang menghalangi rezeki, dengki, dendam, dongkol. Dengki, dendam, dongkol. Jadi nggak usah sama sekali ini. Ya, kalau memang orang itu jelek, bermasalah, ya udah lain kali jangan kerjasama dengan dia, selesai. Kata Robert Kiyosaki, ya, orang baik itu membuat kamu tambah kuat. Ya, dia akan jadi mitra kita, jadi konsultan kita, atau jadi tim kita. Ya, orang baik membuat kita tambah kuat. Orang jahat juga sama, membuat kita tambah kuat. Ya, dan tambah pintar. Kata Robert Kiyosaki. Ya, sehingga akhirnya kita, oh ya hati-hati nih jenis orang kayak gini. Akhirnya kita tambah kuat dan tambah pintar. Di mana ruginya coba? Ya kan? Di mana ruginya coba? Ya. Dan apalagi kalau kita orang beriman, kita percaya dengan konsep rezeki. Ya kan? Kita percaya dengan konsep rezeki. Ya. Jadi kalau memang uang itu digondol sama dia, dibobol sama dia, ya, berarti apa? Bukan rezeki kita. Kalau memang itu rezeki kita, ya pasti akan balik lagi. Selesai. Jadi kan nggak pusing. Ya, jadi dengan cara pikir kayak gini tuh nggak ruwet jadinya. Saya tuh ada tuh mitra ya, yang sempat uring-uringan ya, kena tipu ya, ada yang ditipu emas, ditipu properti, dan kejar bertahun-tahun dikejar tuh orang. Saya bilang udah tutup buku aja, habis energi. Tapi saya dapat kabar dari sana Pak, udah saya bilang biarin aja, udah selesai udah. Habis energi kayak gitu saya bilang. Mending cari duit lagi, udah selesai. Mungkin ada harta kita yang nggak benar, atau ada dosa kita, ya kesalahan kita, ada tindakan kita yang nggak benar, sehingga Allah pengen perbaiki kita dengan apa? Yaitu harta yang dilepaskan itu. Ya. Nah, jadi mungkin itu cara Allah membersihkan harta kita atau membersihkan hati kita. Selesai. Ya.
Yang penting bukan kita yang nipu. Itu aja. Ya, bukan kita yang menzalimi. Udah, selesai. Jadi kalau ditipu pun ya alhamdulillah, ya, bukan aku yang nipu, dia yang nipu. Nah, ini cara pikir otak kanan. Kalau kiri, rasional. Ya, dizalimi, ya balas, selesai. Baru bisa selesai. Kalau nggak dibalas, nggak selesai. Ya, belum bisa balas, kumpulkan kekuatan. Sehingga apa? Nanti pasti balas lagi. Nah, itu kiri tuh. Ya. Terus juga hatinya didikte ya oleh kelakuan orang lain. Orang bikin ini, dia dengki. Orang bikin ini, dia marah, dongkol. Gitu kan? Nah, padahal kalau dia sadar, itu menghambat rezeki. 3D yang menghambat rezeki. Dengki, dendam, dongkol. Ya. Tapi saat kita lapang hati, pikiran juga lapang. Ide-ide lahir. Langsung eksekusi, eksekusinya bagus, sempurna ikhtiar. Contoh sederhana aja, ya. Ini kita ada sampai bagian kedua ya. Tadi bab pertama otak kanan, golongan kanan, kedua tentang pelangi ikhtiar. Contoh sederhana aja. Kita lagi debat ya sama teman di Facebook, sama orang lain di Facebook. Itu habis debat, ya. Itu mau sholat aja nggak khusyuk, sama. Sholat aja nggak khusyuk habis debat itu, ya. Karena hati itu udah mulai keras kan. Sholat aja udah nggak khusyuk. Ya, mau doa nggak khusyuk. Meeting sama tim di kantor misalnya gitu ya, itu pun nggak khusyuk habis debat tadi soal. Ya. Dan pas ketemu anak pun juga kita bawaannya uring-uringan. Itu baru hal sepele aja debat itu. Udah muncul keras hatinya sedikit, bermasalah coba. Ya. Nah, jadi 3D ini tidak boleh hadir dalam pikiran kita, hati kita. Dengki, dendam, dongkol. Hapus saja. Ya, lapang hati, lapang rezeki. Oke ya, sip ya. Teman-teman di YouTube yang sip, coba acungkan jempolnya boleh? Ya, oke, kita lanjut slide yang yang berikutnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Ya, teman-teman baca dulu. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah dikumpul ya. Oke, layar balik ke saya. Kisah Forrest Gump itu fiktif, ya, tapi pesannya benar. Bagaimana anak-anak ya yang dekat sama ibunya itu ternyata apa? Anak tuh menjadi kuat secara mental, kuat secara fisikal. Ya. Jadi awalnya Forrest Gump itu anak yang lemah, mental lemah, fisik lemah, tapi akhirnya menjadi anak yang sangat menjadi anak yang sangat kuat, fisiknya, mentalnya. Oke, dan itu sesuai dengan sebuah penelitian dari Harvard University, penelitian tahun 38 yang mengatakan anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses secara finansial. Ya, itu penelitian. Dengan kata lain ya, anak itu kalau dekat sama orang tuanya, ya rezekinya lancar. Gitu loh. Ya. Jadi keluarga itu bukan beban. Kadang yang kita punya orang tua yang harus kita nafkahi, kita merasa itu beban. Bodoh itu kita kalau menganggap itu beban. Justru itu dianggap sebagai kesempatan. Kalau kita punya 5 orang bersaudara, ternyata kita nih yang banyak membantu ke orang tua, kita yang banyak membantu ke mertua. Bagus. Bagus itu, bersyukur itu. Jangan merasa beban. Lah, aku bersaudara berlima loh ini, tapi yang kebutuhan orang tua, mertua aku semua ya. Bagus kalau kita bisa seperti itu. Ya, kalau belum, Allah kita perjuangkan agar kita bisa menjadi seperti itu. Ya, itu pintu rezeki, itu pintu kebahagiaan, bahkan pintu surga. Ya, jadi keluarga bukan beban. Malah apa ya, kunci itu malah. Ya, kunci sukses iya, kunci bahagia iya, kunci surga juga iya. Pintunya di sana. Ya. Jadi dekat sama orang tua itu menyukseskan. Satu. Yang kedua, apalagi berbakti kepada orang tua. Bukan sekedar dekat, tapi berbakti. Ya. Berbakti dengan apa? Dengan semua. Dengan waktu. Ya. Waktu, perhatian. Dengan apa lagi? Dengan uang. Ya, dengan nafkah. Oke? Dengan barang yang kita kirim. Ya. Ketiga, dengan apa lagi? Dengan doa. Ya. Apalagi semuanya. Persis seperti orang tua dulu menafkahi kita. Dia kasih semuanya. Doa. Ya, dia kasih juga semangat, dia kasih motivasi, dia kasih juga uang, dia kasih juga waktu, tenaga, semuanya. Makanya hendaknya kita juga berbakti itu ya semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Ada anak yang merasa dirinya miskin, dia pakai perhatian aja. Ya boleh, tapi nggak cukup. Ente kasih duit juga. Ya, orang tua perlu duit. Ya kan, bayar listrik nggak bisa pakai perhatian, pakai duit. Nggak ada, dicari duitnya. Simple gitu. Ya, duitnya nggak ada, dicari lah. Jualan sana, ngapain kek gitu. Ya kan? Atau mentang-mentang kaya pakai duit terus.
tapi ketemu nggak pernah, nggak cocok juga. Duit iya, perhatian juga iya, telepon datangi seperti itu, ya kan? Oh, tapi sekarang lagi dilarang Pak, nggak boleh mudik Pak. Nah itu ente orang susah artinya itu, ya kan? Kalau kita ada duitnya, itu tidak harus nunggu Lebaran untuk mudik, ya kan? Tidak harus nunggu Ramadan untuk mudik. Hari apa aja bisa mudik, ya? Hari apa aja bisa mudik. Nggak harus masuk yang kayak gini ya, itu kan? Apalagi kalau pakai pesawat kan juga cenderung lebih longgar, bisa aja. Ya mungkin duitnya belum terlalu banyak, makanya lain kali dibanyakin. Kalau usah tersinggung, dibanyakin aja. Kalau minta dibanyakin, saya bantu aminin. Amin. Kalau tersinggung ya percuma kan, saya nggak bantu aminin. Ya. Nah, jadi berbakti itu mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Kisah malin kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Bagaimana anak-anak yang berbakti itu bagus rezekinya. Awalnya malin kundang itu kan bagus dia, minta doa deh sama ibunya. Ya, makanya rezekinya lancar, dapat jodoh yang cantik. Gitu. Pas pulang durhaka, kenapa? Dia udah kaya raya, pakaian bagus, ibunya kere. Ya kan? Malu dia mengakui. Ibunya juga tidak bisa menahan diri. Akhirnya apa? Dia sumpah, akhirnya ini anak jadi batu. Ini kisah fiktif, tapi pesannya benar. Anak-anak yang durhaka, hidupnya kayak itu, kayak malin kundang itu. Membatu rezekinya, membatu hidupnya, susah hidupnya. Saya udah ketemu orang macam-macam, entah dia Nasrani, ya Kristiani, Buddha, Hindu, ya Muslim, itu sama kurang lebih kalau berbakti ini. Kalau berbakti rezekinya lancar, ya. Yang sering bikin sedih orang tua, yang sering bikin orang tua kecewa, ya itu, aduh, hidupnya bermasalah. Jadi saya akhirnya menyimpulkan setelah ketemu macam-macam orang tua ini, akhirnya saya menyimpulkan apa itu cara berbakti yang paling diharapkan saat ini adalah apa? Tidak menjadi beban pikiran bagi orang tua. Itu nomor satu. Itu aja udah nomor satu. Anda boleh bikin apa-apa argumen gitu ya, tapi kalau akhirnya jadi beban pikiran orang tua, itu sama aja nggak berbakti namanya. Ya, mungkin kelakuan Anda di rumah tangga, mungkin kelakuan Anda di bisnis, ya kan, akhirnya merembet kemana-mana, gitu ya, akhirnya orang tua kepikiran, gitu ya. Nah itu tuh, kalau pengen berbakti, cara gimana? Jangan bikin orang tua kepikiran aja. Ya, kita bikin masalah di bisnis, ya orang tua kepikiran. Kita bikin masalah di rumah tangga, orang tua kepikiran. Kita bikin masalah sama orang lain, ya orang tua pasti kepikiran. Makanya nomor satu adalah apa? Ya, anggaplah kita bukan orang soleh. Nomor satu adalah apa? Jangan jadi beban pikiran bagi orang tua. Udah itu aja nomor satu. Ya. Nah, insya Allah kita di sini soleh-soleh, ya udah tambah lagi apa itu doa, perhatian, ya, doa, perhatian. Nah, wujud perhatian itu salah satunya adalah apa? Ya dengan pemberian nafkah juga. Menafkahi orang tua itu wajib, tahu nggak? Jadi ada nggak ada diadain, ya. Bahkan ngutang boleh nggak? Boleh ngutang saya bilang. Yang penting jangan pakai riba. Riba itu musuh semua agama. Awal-awal di Eropa, riba itu dimusuhi sama gereja. Di Indonesia karena banyak Muslim, akhirnya Muslim yang perang terhadap itu, ya. Tapi aslinya itu musuh semua agama. Ya Yahudi juga nggak mau riba sebenarnya. Oke? Nah, jadi andai kata kita terpaksa berhutang demi orang tua, boleh nggak apa-apa sih. Kalau berhutang untuk kehidupan sendiri, baiknya jangan. Sebisa-bisanya jangan. Kecuali kepepet banget ya anak sakit misalnya. Oke? Nah, tapi misal nih buat orang tua nih, misal nih contoh sederhana, contoh sepele. Orang tua pengen tas yang bagus, misal ya, pengen Michael Kors misalnya nih, ya, Kate Spade misalnya. Oke, harga 2 juta, 3 juta. Kita nggak punya uang. Gimana caranya? Ngutang aja nggak apa-apa. Tapi kalau beli tas kayak gituan buat diri pribadi dan ngutang, jangan. Tapi untuk orang tua boleh. Kenapa? Judulnya berbakti. Berbaktinya wajib. Ngutang nggak dosa. Ya, ini contoh ekstrim ya. Dan saya yakin orang tua kita jarang lah yang kayak gituan. Oke, tapi sampai segitunya juga boleh. Sampai segitu juga boleh. Karena apa? Ini babnya berbakti. Berbaktinya wajib. Orang tua emang senangnya itu ya kita upayain. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk pribadi ya jangan sampai membeli sesuatu yang tidak urgent ya dengan berhutang, jangan. Ya. Teman-teman kalau punya utang ya, percaya sama saya ya, hidup tanpa utang itu lebih tentram. Coba aja kalau nggak percaya. Walaupun kita mampu bayar cicilannya, kita selama ini oke-oke aja, tapi begitu kita nggak punya utang lagi, itu hidupnya pasti lebih tenang. Ya. Nah, jadi saran saya nggak usah punya utang. Kalau punya utang pun segera lunasi. Gimana cara bayarnya? Ya transfer aja tuh, simple kan. Cara bayar utang kan? Transfer aja, selesai. Ya. Nah, kasih langsung orangnya boleh, transfer juga boleh. Simple banget ya. Kalau kayak gini nggak usah ikut seminar, semua orang juga tahu gitu. Ya. Jadi berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini Ramadan sekarang, momennya bagus banget. Teman-teman habis nuntut ilmu.
Oke, ini ada fadilah yang bekerja luar biasa. Orang yang nuntut ilmu ya dan tahu tentang berbakti ini. Coba ya, hari biasa kita berbakti. Bulan puasa kita berbakti. Bulan puasa lebih ngefek. Hari biasa ngefek, bulan puasa lebih ngefek. Nah, sekarang tingkatkan dengan apa ya? Dengan perhatian, dengan telepon, dengan transferan. Ya, kasih semuanya. Berikan yang terbaik buat orang tua kita, mumpung Ramadan. Ya, mumpung Ramadan. Ya. Makanya saya percaya Ramadan itu bukan saja membuat kita lebih baik dari segi amal, bukan saja membuat kita lebih baik dari secara akhlak, tapi juga lebih baik dari segi rezeki. Itu yang saya percaya. Ya, kita sedekah, ya, ngasih orang, ngasih tetangga, bikin takjil, kasih juga orang yang buka puasa, ya kan? Kita kasih lagi ke orang tua, oke? Tukar-tukaran parcel lagi sebagian orang. Itu kan luar biasa pahalanya. Luar biasa juga ganjarannya. Terus kita apalagi coba? Kita sampai silaturahim kan, yang jarang-jarang ketemu akhirnya silaturahim. Silaturahim iya, sedekah iya, berbakti iya. Hari biasa ngefek, bulan puasa lebih ngefek. Jadi pasti ya insya Allah rezekinya lebih baik kalau niatnya benar. Kadang-kadang orang itu niatnya sering nggak benar. Silaturahim sama keluarga, keluarga dikumpulin. Kenapa? Pengen pamer. Kenapa? Rumahnya baru renovasi. Ya, jadi dia pengen orang lihat rumahnya dia. Satu, pengen mudik, kenapa? Pengen pamer mobil barunya, biar tetangga tahu, ya kan? Nah, banyak niat aja nggak benar. Ya, dulu Belanda itu ya takut banget ya orang Indonesia tuh berangkat haji. Makanya berangkat haji dicatat semua sama dia, ya, dan dikasih gelar haji sama dia. Takut banget benar-benar. Karena orang begitu berangkat ke sana pulang itu, waduh, membawa perubahan. Jadilah Muhammadiyah, jadilah NU. Ya, sampai seperti itu tuh. Jadi membawa perubahan, ditakuti benar-benar itu. Kalau sekarang ya orang lain nggak takut, bahkan ya kayak kita mau berangkat aja ya malah difasilitasi, disiapin pesawatnya gitu, karena ya kita niatnya banyak nggak benar, ya. Jadi nggak bawa perubahan pada dirinya, nggak bawa perubahan pada bangsa. Kalau dulu tuh sampai bangsa pun bisa diubah, ya asbab dari berhaji itu coba. Karena apa? Niatnya benar, hartanya harta benar, niatnya benar, berangkat dia, pulang bawa perubahan pada dirinya, keluarganya dan bangsa, ya. Nah, sekarang ya, kita nih udah tahu nih ilmunya. Ramadan, perbaiki niat kita. Sedekahnya, silaturahimnya, berbaktinya, pasang niat yang benar. Niatnya karena Allah gitu. Ya kan? Setidaknya kita berusaha untuk itu. Nah, mudah-mudahan efeknya pasti bisa, insya Allah. Wah, apa boleh Mas Ipo berharap duniawi seperti itu? Berharapnya dua-dua, dunia dan akhirat. Kita berdoa juga harapnya dunia dan akhirat. Bagi yang muslim, kalau nggak percaya ya, coba tuh di dalam sholat aja ya, pas kita duduk itu, Rabbik firli dan seterusnya, itu yang kita minta, banyak yang dunia juga. Kita minta kesehatan. Kesehatan dunia atau akhirat? Kesehatan tuh dunia. Nggak ada doanya, ya Allah mudah-mudahan aku sehat nanti di padang mahsyar. Nggak ada doa kayak gitu, nggak ada. Ya mudah-mudahan nanti pada mahsyar aku nggak batuk lagi. Nggak ada doanya. Orang minta sehat tuh di dunia. Gitu. Jadi kita minta sehat kan gitu. Ya, kita minta rezeki, itu dunia semua. Ya, yang sesuatu terkait akhirat, nah kita minta itu hidayah, minta petunjuk. Ya, jadi pas kita duduk itu doanya semua. Sama juga doa pamungkasnya kita. Apa itu? Selamat dunia akhirat kan? Teman-teman kalau tahu waktu ya, doanya boleh bebas, tapi begitu sampai yang di ujung itu menjelang lampu hijau itu doanya apa coba? Selamat dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Ya. Nah, jadi boleh kita yang berharap sesuatu dunia dan akhirat, dua-duanya kita, jangan salah satu. Rugi kalau salah satu. Ini bagi yang muslim ya, Al-Baqarah 200 sampai 202. Siapa berharap dunia dapatnya dunia. Siapa yang berharap akhirat dapatnya akhirat. Siapa yang berharap dunia dan akhirat dapatnya dunia dan akhirat. Ya, kalau saya sih pengennya dua-duanya. Makanya nggak ada doa yang mengatakan ya Allah biarlah aku nyongsep di dunia ya Allah, yang penting aku berhasil di akhirat. Nggak ada doa macam apa kayak gitu. Ya, mintanya berhasil dunia, berhasil di akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Minta dua-duanya. Ya. Dan something yang sifatnya dunia boleh kita minta memang, bukan yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang berbakti, akhirnya kita ada muncul harapan itu boleh, makanya minta harapan itu dua, saya bilang dunia dan akhirat. Dan gini loh teman-teman ya, ini kenapa saya jelasin agak panjang ya, karena memang akhirnya saya cek di sosial media kan banyak perdebatan soal kayak ginian, ya termasuk juga di tempat saya ketika saya omong hal kayak ginian. Makanya di buku Percepatan Rezeki saya bahas tuh tentang satu bab tuh tentang kayak ginian aja nih, satu bab saya bahas itu, ya tentang bolehnya berharap itu, ya. Jadi memang kita tinggal di dunia boleh berharap dunia, asalkan tidak bertentangan dengan sesuatu yang di akhirat. Gitu. Itu satu. Terus yang melalui amal boleh nggak? Itu memang Allah yang mendidik kita, ya.
Kalau kamu sholat, ya dibilang itu kamu akan menang perniagaannya. Itu dikasih tahu tuh, biar perniagaan tidak merugi tuh. Sholat dikasih tahu. Jadi kita dikasih tahu tuh. Dan langsung Allah yang kasih reward. Perniagaannya tidak merugi. Itu Allah yang ngomong. Jadi dimunculkan harap itu. Allah yang munculkan harap itu, coba. Terus kita berharap dengan itu, masa nggak boleh jadinya? Ya boleh, wong Allah yang didik kita kok. Ya kan? Terus apa lagi? Kita punya masalah. Kita berharap apa? Solusi, jalan keluar. Allah bilang lagi, kalau tawakal, ya kan, gini ini dihadirkan solusinya dari arah tidak disangka-sangka, gitu. Akhirnya kita coba tawakal, kita berharap solusinya ada. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh, wong Allah yang ngajarin kita gimana coba? Ya, Nabi bilang lagi, beli kesulitanmu dengan sedekah. Kita lagi sulit, kita sedekah, berharap kesulitannya keluar. Boleh nggak kira-kira? Ini Nabi yang ngajarin, masa nggak boleh coba? Ya, jadi itu boleh, wong Nabi yang ngajarin kok. Ya, harta yang disedekahkan akan bertambah, bertambah, bertambah. Kita sedekah, berharap bertambah, boleh nggak? Itu hadis Nabi, masa nggak boleh coba? Ya, dan yang paling apa ya kunci menurut saya kalimat itu tadi itu, beli kesulitanmu dengan sedekah, kata Nabi. Kita lagi sulit nih, oh iya, Nabi bilang beli kesulitanmu dengan sedekah. Ya udah, aku sedekah. Terus ada lagi bilang, Ustaz, nggak boleh berharap. Nah, gimana ceritanya? Oh, Nabi ngomong barusan ini. Gimana ceritanya coba? Ya kan? Boleh, selagi harapan dunia itu tidak bertentangan dengan harapan akhirat. Ya. Nah, misalnya harapan dunia itu bertentangan. Misal pengen apa? Aku nih masih kok pengen jadi dukun. Woi, bisa gini. Ah, itu jangan tuh, nggak benar itu. Karena bertentangan dengan dia kepentingan kita di akhirat. Nggak halal soalnya gitu. Ya. Tapi selagi itu halal, insya Allah boleh semuanya. Ya, termasuk juga teman-teman yang berbakti kepada orang tua, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Dan nanti teman-teman akan sampai pada satu tahap adalah apa? Benar-benar nanti yang dunia itu bisa jadi nanti memang nggak diharapin lagi. Tapi kan nggak semua orang bisa sampai ke sini. Saya sedekah berapa, saya juga nggak pernah ngitung. Nanti balasannya apa, ini balasannya apa. 1 juta balasannya ini, 2 juta balasannya. Saya nggak pernah ngitung lagi, udah kayak gitu. Oke? Nah, jadi kita udah nggak mikir yang kayak gitu-gituan lagi sudah gitu. Ya. Tapi kalau kan orang beda-beda. Ada yang memang dia masih berharap ya dengan sedekah, mudah-mudahan dia keluar dari masalah. Ya kan? Dengan sedekah dia berharap ya solusinya hadir buat hidupnya, ya kan? Tercapai impiannya. Itu menurut saya sih ya sah-sah aja, selagi tidak bertentangan dengan agama. Ya. Jadi begitu juga dengan yang berbakti ini. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Sampai di sini manfaat, teman-teman? Entah di YouTube atau di Zoom, tolong jawab manfaat. Oke ya. Ini kita belum selesai nih, kita akan gas lagi nih ya. Keajaiban yang berikutnya. Silakan buka slide berikutnya. Nah, ini tentang simpul perdagangan. Ya. Simpul perdagangan ya. Kalau di bukunya ada, tapi kalau di seminar yang lain-lain itu saya biasa nggak pernah bahas. Kali ini saya bahas. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Tahun lalu awal pandemi ya, itu saya 2 kali diundang sama detik.com gara-gara slide yang tadi. Ya. Jadi dianggap praktis banget, solutif banget. Akhirnya motivator lain juga mulai copy paste ya materi itu ya, dan berjalanlah sampai sekarang. Gak apa-apa, alhamdulillah itu bagus. Memang saya niat untuk disebarin. Kalau teman-teman tahu saya ya, saya 5 tahun ini menarik diri untuk publikasi, untuk pemberitaan, untuk wawancara dari media manapun. Walaupun TV masih banyak, walaupun majalah itu ya, yang sekarangnya juga arahnya digital itu ya, banyak yang ngundang, itu 95% saya tolak semuanya. Sampailah kemarin ya, waktu kita pandemi, saya pikir ini saya perlu turun gunung sebentar gitu ya, untuk ngasih ilmunya melalui media tersebut, detik.com. Ya, saya sampaikan materi tadi, ya rame banget ya, orang merasa solusi. Kemudian 2 minggu kemudian saya diundang lagi, detik.com juga. Saya sampaikan ulang materi tadi. Jadi ini solutif banget ya, solutif banget ya, ketika pandemi, even after pandemic. Ya, even after pandemic is still solution. Ya, still solution. Masih itu jadinya solusi. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, pandemi ini orang itu tidak mau secara umum kontak fisik yang banyak. Jadi bisnis yang mengharapkan, mengharuskan kontak fisik, orang cenderung tidak mau. Contoh apa? Salon, pangkas, mani-pedi, ya, massage, bekam. Orang cenderung mengurangi, sebagian bahkan menghindari. Ya. Jadi kayak saya tuh biasanya tiap 2 minggu ya refleksi kaki, ya tiap 2 minggu. Sekarang udah 1 tahun saya nggak ada refleksi kaki. Ya. Nah kalau istri saya masih ada, tapi orang tuh dia diseleksi dulu, ya orangnya dikarantina dulu, dites dulu, ya aman baru masuk rumah.
gitu. Tapi kalau saya malas lah daripada gitu ribet. Udah 1 tahun lebih nih saya nggak ada refleksi di kaki. Saya cuma refleksi diri aja, ya. Mumpung Ramadan, refleksi diri aja, refleksi hati, gitu ya. Nah, itu satu. Jadi orang tidak mau jasa yang sifatnya seperti itu. Tapi saya udah terlanjur buka, Mas Ipo, saya punya salon, gimana caranya? Ya, saya udah punya bekam, gimana caranya? Ya sudah, jual barang. Jadi kalau salon misalnya jual sampo, jual toner rambut, mencegah kerontokan, nah kayak gitu misalnya. Oke? Jadi jual yang barang, bisa dikirim. Orang tidak harus kontak fisik. Satu. Kalau jasa, yang bisa bertahan adalah yang kayak ini nih. Bisa disampaikan pakai Zoom, istilah saya Zoomable. Seminar, training, kelas Zumba, kelas aerobik, ya kan? Kelas bahasa Arab, kelas bahasa Inggris, nah itu silahkan. Jadi yang jasa, yang sifatnya yang bertahan adalah apa? Jasa yang bisa Zoomable. Ini Zoomable istilah aja ya, bisa pakai YouTube streaming gitu ya, atau Google Hangout ya, atau Class-in ya bisa aja. Tapi ini istilah aja. Ya. Nah, produk pun ini kalau jasa ya, jasa Zoomable. Kalau barang, produk itu harus apa? Harus deliverable. Bisa di-delivery dengan mudah, dengan murah. Makanya itu syarat, mudah, murah. Ya. Jadi dikirim itu mudah. Barang boleh mahal, tapi dikirim itu mudah dan murah. Kalau ongkir yang mahal, nah ini bikin hati-hati. Ongkir kalau lebih tinggi itu ya, atau kayaknya repot orang beli gitu ya gara-gara ongkir, itu hati-hati. Akan menjadi silent killer. Pembunuh diam-diam terhadap bisnis. Bisnisnya kayaknya untung, muter terus, muter terus, muter terus. Tapi ternyata apa? Digerogoti yang namanya ongkir terus. Gara-gara barangnya berat. Contohnya baju misalnya. Ya, bajunya kelas medium, ya kan? Pas kirim ongkir, ya sudahlah. Akhirnya ongkirnya pas-pasan. Si konsumen nggak mau tanggung, kita yang tanggung. Ya kan? Gitu terus. Omset gede jebol ternyata. Silent killer itu. Saya ngadepi kasus ini udah berkali-kali, ratusan kali sudah. Ya, orang omset gede, tapi apa? Dibunuh oleh ongkir. Makanya penting cari produk yang apa? Yang ringan, kecil, tahan lama. Saya ulang ya, ringan, kecil, tahan lama. Ya, misalnya suplemen, misalnya skincare, misalnya bumbu dapur. Nah, itu boleh. Ringan, kecil, tahan lama. Kenapa harus tahan lama? Ini Indonesia luas banget. Kita kirim ke Banjarmasin, dari Banjarmasin dia kirim lagi ke Banjarbaru. Dari Banjarbaru mungkin dia kirim lagi ke Sampit, ke Palangkaraya. Itu perlu waktu. Jangan sampai busuk, basi, rusak, pecah, jangan sampai. Kita punya distributor misalnya di mana? Di Samarinda. Dari Samarinda dia oper lagi ke agentnya, Bontang. Itu perlu waktu. Ya. Kirim lagi ke Kutai, perlu waktu lagi. Nah, jangan sampai busuk, basi, pecah, rusak, jangan sampai. Ya. Dari distributor ya sampai misalnya produsen, distributor, agent, reseller, di tengah reseller nggak langsung terjual, tahu nggak? Nggak langsung terjual. Ya. Jadi kadang-kadang makan waktu lagi, jangan sampai busuk, rusak, basi, pecah, jangan. Harus barang itu apa? Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Pikirkanlah barangnya apa. Silakan aja. Bebas. Ya, itu istilah saya dari apa? Deliverable. Mudah di delivery. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, barang itu tidak harus produksi sendiri. Ya, tidak harus. Boleh tapi tidak harus. Ingat ya, ini penting banget. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kata kunci produksi adalah apa? Harus banyak. Ya, harus banyak. Itu produksi. Supaya apa? Harga kuantitinya murah. Per kuantiti murah. Harga per unitnya murah. Ya, jadi produksi itu dia harus banyak. Sehingga Pak, harga per unit itu murah. Ya, per item itu murah. Nah, untuk bisa produksi banyak ini, makanya kata kunci produksi adalah bahkan efisien. Ya. Nah, untuk bisa murah ini, modal mesti banyak. Oke? Siapa yang punya modal banyak ini? Rata-rata kita nggak punya. Makanya saran saya produksi itu tidak harus kita. Kita boleh pilih barang yang sudah ready, sudah jadi. Ya kan? Mungkin ada batik yang bagus, mungkin ada bumbu dapur yang enak, yang kering, yang bisa dikirim kemana-mana, mungkin suplemen, mungkin skincare, ya apa aja. Udah jadi, udah ready, kita tinggal jual. Ah, Mas Ipo itu kan bukan bisnis, itu bisnis. Misalnya yang kayak baju tadi, boleh pakai merek dia, boleh pakai merek kita. Silahkan, tinggal diobrolin aja. Ya. Kalau mereknya nggak kuat, ya udah pakai merek sendiri aja. Nah, itu bukan bisnis Mas Ipo. Showroom mobil melakukan ini, dia tidak produksi. Dealer motor melakukan ini, dia nggak produksi. Counter handphone, Samsung, iPhone, ya itu tidak melakukan ini, dia tidak produksi.
maaf ya, counter handphone ya, Samsung, iPhone, dia hanya melakukan distribusi, tidak melakukan produksi. Ya, dealer motor, showroom mobil, ya, counter handphone, nggak ada melakukan produksi, semuanya cuma distribusi, memindahkan. Pengusaha nggak kira-kira mereka? Orang yang punya showroom mobil, kira-kira pengusaha nggak? Anak TK juga tahu kok mereka pengusaha. Ya, coba lihat. Ini bagi yang Muslim ya, bagi yang lain pun nggak apa-apa, tapi ini nambah wawasan. Ya, Nabi Muhammad 25 tahun berdagang. Nabi Muhammad tidak pernah memproduksi. Bukan Nabi Muhammad nggak bisa, pasti bisa. Tapi beliau ngasih contoh ke kita. Kamu nggak punya modal, kamu nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Ambil dari Mekah, jual ke Yaman. Dari Yaman, jual ke Mekah. Ambil dari Mekah, jual ke Syam. Ya, jual ke Bahrain. Dari Bahrain, balik lagi jual ke Mekah. Bolak-balik seperti itu. Ya. Jadi saya dijelasin tuh ya tentang bagaimana Nabi Muhammad itu. Jadi dia gini nih, misal ada beberapa titik gitu ya. Jadi barang dari sini dijual ke sini. Nanti dari sini jual lagi sama beliau ke sini. Ya, dari sini jual lagi ke sini. Termasuk barang dari Mekah itu masih jual dari sini, sini. Nanti pas rute balik gitu lagi tuh. Yang dari sini dijual buat ke sini, dijual buat ke sini, buat ke sini. Barang dari kota ini pun dipindah ke sini itu. Jadi beliau itu sekali jalan, untung bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Makanya senang banget orang tuh sama yang namanya waktu itu ya Muhammad muda. Muhammad, pokoknya udah bareng sama dia aja deh, bareng sama dia aja. Sampai kabar itu terdengar di telinganya Khadijah. Ada pedagang unggul, hebat, masih muda, jujur, ya, orangnya santun banget. Kalau makan ngajak-ngajak orang lain, suka traktir. Kalau janjian on time, bahkan datangnya lebih awal, orang telat ditungguin sama dia. Terkenal ini, Muhammad. Kalau sekali jalan, untungnya bisa berkali-kali lipat. Gitu. Senang itu. Sampai di telinga seorang saudagar wanita, namanya Khadijah. Dikirimlah satu utusan tuh, benar nggak orangnya seperti itu? Dikirim tuh utusan, ternyata benar, ya. Sampai akhirnya mereka menikah, sampai akhirnya mereka menjadi couplepreneur, ya, couplepreneur. Jadi kalau kita sekarang ngomong tentang couplepreneur, Nabi dan Khadijah udah bikin sejak lama ternyata, ya. Nah, Nabi itu tidak produksi sesuatu, ya, itu menariknya. Ini pelajaran buat kita. Jadi sampai akhirnya saya berani mengatakan Nabi Muhammad itu ya semacam reseller, ya, tidak produsen, bukan produsen. Saya tanya tuh pakar-pakar, jawabannya sama kayak saya. Ya, cuma mereka nggak menyimpulkan itu, saya menyimpulkan itu berdasarkan apa yang saya baca. Ya, nah jadi teman-teman kita bisa menjadi pengusaha dengan cara apa? Tidak harus jadi produsen. Produsen artinya produksi skala harus besar berarti modalnya besar, baru bisa dapat cost-nya itu kecil per unitnya. Ya, nanti akan terjadi namanya economic of scale, gitu. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi tidak harus produksi sendiri, ambil aja barang yang sudah jadi, yang sudah ready, kita jual. Kita jadi agent boleh, jadi reseller juga silakan. Atau ada namanya franchise juga sama, ya, lisensi juga sama, ya. Jadi mitra usaha juga sama. Jadi sudah ada, ya udah kita kembangkan aja, cepat jadinya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Barang itu usahakan bisa dijual pada penjual. Bisa dijual pada penjual. Ini percepatan dalam penjualan. Kalau jual sendiri lama, jual pada penjual, ya, agent, reseller, distributor, franchise, lisensi, itu langsung cepat, kemitraan, ya, BO, macam-macam namanya, silakan, ya. Terus yang terakhir adalah apa? Barang itu, ya teman-teman ya, tadi kan kita dibahas harus hemat ongkir, tahan lama, hemat space juga ketika disimpan, tidak harus produksi sendiri, ya, boleh ambil dari orang lain, ya kan, ambil barang yang sudah jadi, yang sudah ready. Ya, terus apalagi jual pada penjual. Terus apalagi saran saya kalau bisa punya mentor. Ya. Nabi Muhammad punya mentor, namanya siapa? Yaitu pamannya. Mentor pertama beliau dalam bisnis itu pamannya. Pamannya lebih ahli. Dan gimana pun kita harus akui bahwa Khadijah itu juga mentornya beliau secara bisnis. Karena Khadijah jauh lebih kaya. Ya. Gimana pun ya ini ada saudagar kaya. Ini saudagar yang kekayaannya masih kalah dengan ini ya. Otomatis ya pasti ini belajar sama sini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Khadijah dari segi pengalaman lebih banyak, dari segi pencapaian rupiah, pencapaian apa ya, finansial juga lebih banyak. Gitu. Nah, jadi beliau tuh punya mentor juga. Nah, secara agama beliau juga punya mentor, namanya siapa? Jibril. Gitu. Soekarno punya mentor, siapa namanya? Hochokro Aminoto. Agus Salim, Soekarno, Tan Malaka itu mentornya satu orang, namanya siapa? Hochokro Aminoto. Ya. Ahmad Khatib Minangkabawi, beliau adalah mentor bagi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah belajar, pernah bermentor sama Ahmad Khatib Minangkabawi.
Siapa itu? Beliau adalah imam pertama di Masjidil Haram yang bukan orang Arab. Ya. Jadi memang dalam dunia manapun itu perlu mentor semua. Dalam dunia pesantren, dunia Shaolin, ya kungfu gitu ya, sampai dunia bisnis pakai mentor semua. Robert Kiyosaki juga punya mentor. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman agar mengurangi risiko gagal, ini kata Forbes ya, kenapa 90% lebih bisnis gagal pada 4 tahun pertama? Karena apa? Mereka nggak ngerti harus melakukan apa. Nah, kalau mau ngerti harus melakukan apa, ya baiknya memang punya mentor. Sehingga mengurangi risiko kegagalan. Ya. Nah, teman-teman mau bermentor sama siapapun juga silahkan ya. Kita ada kesempatan untuk seperti itu. Ya, banyak yang orang-orang yang mau bermitra sama kita ya silahkan. Tapi ya tidak harus. Teman-teman mau di tempat lain juga silahkan gitu. Tapi yang kalau sama kita udah jelas. Kenapa kita omong ya sama orang, kita sampaikan ke orang, begitu orang bermitra sama kita bilang apa? Kami janji akan mendampingi sampai apa? Sampai dia menghasilkan, sampai dia lunas hutang, sampai dia lepas dari riba, sampai dia mampu umroh. Itu 4 janji kita. Ya. Dan kita berjuang sama-sama. Dan kita full bimbingan. Hari Sabtu ada bimbingan, Senin pagi ada bimbingan, ya, rutin kita bimbingannya. Asalkan orang itu mau belajar, silakan. Ya. Bahkan di dalam komunitas kita ini juga sudah alhamdulillah ya, bukan sekedar endorse itu ya, tapi memang sudah masuk beneran bermitra sama kita secara semuanya, termasuk Ustadz Abdul Somad, termasuk juga Gus Miftah, termasuk juga Ustadz Das Al-Latif ya, termasuk juga Coach Indra Syafri ya, pelatih timnas Indonesia alhamdulillah ya, termasuk juga Bu Aisyah Dahlan, Ustadz Lukman ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, alhamdulillah. Nah, jadi saya jadi mentor, yang lain juga menjadi mentor terhadap ini. Jadi kita fight bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng seperti itu. Tapi kalau teman-teman rasanya ada ketemu tempat yang lain juga silakan, nggak apa-apa. Yang jelas ciri-ciri tadi, saya pengen teman-teman itu terapkan apapun bisnisnya, ya apapun bisnisnya. Oke. Nah yang terakhir ya, ini tadi kan ada 7 keajaiban ya. Yang terakhir adalah apa? Tentang namanya perisai langit. Perisai langit ini adalah amalan-amalan yang terkait dengan mengundang rezeki memang. Contoh duha, contoh tahajud. Terus apalagi sedekah. Saya menyebutnya sebagai TDS. Ya, TDS ini triangle ya, kuat sekali. Kalau lakukan tahajud, duha, sedekah itu insya Allah kuatnya luar biasa. Ya, saya alhamdulillah belasan tahun nggak putus. Yang namanya duha, tahajud kita nggak putus. Kecuali ada kejadian yang luar biasa. Ya, saya pernah waktu itu hari itu nggak duha. Ya, kenapa? Landing, nyampe di London waktu itu naik kereta, keretanya sesak gitu ya. Perjalanan, waduh itu memang nggak bisa. Mau duha tuh kita mau gerakan badan juga nggak bisa tuh. Ya. Nah, saya ingat banget tuh. Itu saya nggak duha waktu itu. Pas sampai di hotel, kita mau bersih-bersih ya udah zuhur gitu. Ya, tapi kalau nggak ada kejadian seperti itu, insya Allah kita duha nggak putus, tahajud nggak putus. Itu mengundang rezeki. Ya, saya sampaikan ini mudah-mudahan sebagai syiar, sebagai inspirasi, sebagai tahadus bin nikmah. Ya, jadi kalau ada nikmat dari Allah kita sampaikan ke orang lain ya, agar orang juga bertambah bersyukur. Orang itu bertambah senang dan orang percaya akhirnya pada amalan tersebut gitu. Ya. Jadi pegang ini TDS ya, tahajud, duha, sedekah. Ini sekarang Ramadan, enak banget. Tahajud mah gampang, ya. Insya Allah tahajud mah gampang banget di Ramadan ini. Bangun aja lebih awal 10 menit, udah bersih-bersih tahajud. 2 rakaat aja. Kalau belum sanggup lama-lama. Sanggup lama-lama ya bagus. Belum sanggup 2 rakaat aja. Simpel kok, 3 menit selesai. Habis itu baru makan. Ya kan? Nah, jadi kalau Ramadan ini kesempatan kita membentuk kebiasaan baru yang namanya tahajud. Rutinkan tahajud. Ya. Nah, sedekah ini kita udah bahas. Ada 2 cara memutar uang. Ya, jadi uang ini seperti udara, seperti air, harus berputar. Kalau diam aja rusak ya. Turun mutunya. Air gitu, udara gitu, uang juga gitu. Harus diputar, sirkulasi. Ya. Nah, caranya ada 2. Pertama perniagaan, kedua sedekah. Nggak ada cara lain udah. Makanya kalau kita tabung-tabung nilainya akan turun. Tabung-tabung nilainya akan turun, kena zakat lagi, kena pajak lagi. Ya. Tapi kalau kita putar dalam bisnis, perniagaan, kita putar dalam sedekah, nah nilainya akan naik terus. So, sedekah ini adalah the best, ya, the best way ya untuk kita mutar uang. Ya, apalagi sekarang Ramadan, ya, teman-teman sudah saya kasih tahu tadi, ya, putar dalam sedekah, putar dalam berbakti, putar dalam ya menuntut ilmu juga silakan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon doa juga buat saya, mudah-mudahan saya dan keluarga selalu sehat semuanya, ya. Begitu juga teman-teman semuanya. Terima kasih kita ucapkan juga kepada Mas Ahmad yang sudah jadi host ya, jadi MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iko atas semuanya pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semua ya di Zoom dan di YouTube. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat walafiat dan membaik ya dari sisi penafkahan dan rezekinya insya Allah. Terima kasih Mas Iko, barakallah. Semoga sehat walafiat selalu juga untuk keluarga Mas Iko.
Terima kasih Mas Ibu, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ahmad. Sehat selalu.